Sekarang pertanyaannya, kapan pertama kali program itu diinstalkan ke dalam pikiran bawah sadar kita semua? Salah satu riset menyebutkan bahwa usia 3 bulan di dalam kandungan, pikiran bawah sadar manusia sudah bisa menyerap informasi. Dan di usia sekitar 6 atau 7 tahun, sudah mulai muncul critical area yang membatasi informasi yang masuk ke pikiran bawah sadar. Dari usia 0 tahun, ketika bayi pertama kali dilahirkan, dia belum memiliki rasa cemas, khawatir, galau, cinta pada apapun dan pada siapapun di usia itu. Orang tuanya lah yang menanamkan program itu ke dalam pikirannya melalui pola didik dan pola asuh, tergantung bayi itu dilahirkan di mana. Itu yang disebut masa pemrograman awal. Misal contohnya di antara kita mungkin ada yang punya rasa takut pada kecoa. Kapan pertama kali takut kecoa? Gak mungkin sejak bayi. Coba kita lihat balita. Bahkan yang baru belajar merangkak, melihat kecoa ada di depannya, dia gak pernah takut. Dia memperhatikan kecoa itu, bahkan mungkin mencoba mengambil kecoa itu, mau dimasukkan ke mulutnya. Lalu orang tuanya dari belakang kaget, karena orang tuanya mungkin takut kecoa. Jangan, lepasin, bahaya, lepasin kecoanya, katanya, sambil ditepak mungkin tangannya karena anak tadi mau ngambil kecoa tadi. Dari situ, bayi belajar bagaimana cara menyikapi kecoa. Kemudian misalnya lagi tentang cicak. Kapan pertama kalinya? Misalnya begitu pakai teknik hipnoterapi tertentu, di pengalaman hidup seseorang di masa lalu sampailah ke sebuah peristiwa saat dia sedang belajar di sekolah, tiba-tiba ada cicak jatuh dari atap. Jatuh pas banget nimpa ke wajahnya. Kaget dia. Teman-teman yang lain memperhatikan dan menertawakannya. Dari situlah awalnya dia fobia sama cicak. Padahal sebelum peristiwa itu, dia biasa-biasa saja melihat cicak. Jadi cicak yang dia lihat ketika dia sudah dewasa mengingatkannya pada peristiwa traumatis, rasa takut yang amat sangat di masa lalu, sehingga menyebabkan fobia atau takut yang berlebihan terhadap cicak. Dan biasanya, fobia ini belum tentu sama cicaknya, tapi karena teringat dengan peristiwanya yang campur aduk. Kaget, takut, ditertawakan, malu. Peristiwa emosional itu tertambat pada makhluk bernama cicak, sehingga di kemudian hari, ketika dia melihat cicak, muncul menjadi salah satu jenis fobia. Begitu juga dengan kecoa. Nah, jadi, proses penginstalannya kebanyakan di bawah usia 7 tahun. Disitulah masa pemrograman terjadi. Yang kedua, ada juga orang dewasa yang selalu merasa kesepian, walaupun di tengah keramaian. Oh, ternyata ketika kecil dia sering ditinggal sama ibu dan bapaknya. Mungkin ibu dan bapaknya sibuk bekerja untuk kebaikannya sendiri, bisa jadi. Tapi yang namanya anak kecil, dia nggak punya pemaknaan apa-apa. Jadi dia sering di rumah sendirian, sering merasa kesepian. Ini bisa menyebabkan ada rasa yang terinstal, yaitu rasa kesepian di dalam dirinya. Kemudian rasa takut yang lainnya, mungkin takut bicara di depan umum dan lain sebagainya. Yang ketiga, pola asuh dan pola didik orang tua. Bagaimana cara orang tuanya memperlakukan dirinya? Apakah anak ini sering dikritik oleh orang tuanya saat dia melakukan kesalahan, tapi kalau berbuat kebaikan jarang dipuji? Nah, ini juga bisa membentuk harga diri si anak, bisa membentuk citra diri anak tadi. Misalnya lagi, ketika kita sudah punya keyakinan bahwa mencari uang itu susah, ya itu bisa jadi karena kata-kata orang tua, diucapkan orang tua di masa lalu. Misalnya, nah ini mama cari uang tuh susah, kerja keras, kamu jangan boros-borosin sembarangan dong, masa malah dibagiin sama teman-teman kamu, cari uang itu susah. Nah, bisa jadi program itu tertanam di dalam pikiran kita saat kecil secara tidak sengaja. Artinya, masa pemrograman ini adalah masa di mana pikiran bawah sadar mempelajari apapun, menyerap apapun. Bayangkan, seperti sebuah spons yang menyerap air. Begitu cepat menyerap apapun yang bisa dicerna oleh panca inderanya, penglihatan, perasaan, pendengaran, saat dia berada di usia 6 atau 7 tahun. Maka, lingkungan yang positif, dukungan, pola didik dan pola asuh yang positif dari orang tua itu menjadi sangat berpengaruh pada tumbuh kembang si anak.
Apakah sejak kecil dia merasa disayangi, dicintai oleh orang tuanya, atau sejak kecil sudah dianggap beban oleh orang tuanya? Sehingga muncul nanti waktu sudah dewasa perasaan bahwa aku ini selalu membebani orang lain. Atau kalau selalu disalahkan oleh orang tuanya dengan tidak adil, dia akan selalu merasa apa yang aku perbuat selalu salah, selalu gagal. Akhirnya, tidak percaya diri berbuat sesuatu di masa yang akan datang. Ada program yang positif, ada program yang negatif. Sekali lagi, tergantung dari lingkungan dan pola asuh. Namun saat kita sudah menjadi orang dewasa dan memiliki beberapa keterbatasan, beberapa emosi yang tidak mendukung hidup kita tidak berhak menyalahkan orang-orang yang mendidik kita. Kita juga tidak berhak menyalahkan lingkungan kita. Bahkan, kita pun tidak harus menyalahkan diri kita sendiri. Karena orang-orang yang mendidik kita di masa lalu pun, dia mendidik kita berdasarkan program yang mereka terima dari orang tuanya. Kalau memang programnya buruk, cukup sampai di kita. Kita yang harus ubah sehingga kita memberikan program yang baik buat anak-anak kita di masa kini dan masa yang akan datang. Sekali lagi, bedanya manusia dengan robot, manusia punya kesadaran. Manusia adalah program sekaligus operatornya. Kita punya kesadaran, program mana yang ingin kita ubah dan program apa yang ingin kita bangun. Mudah-mudahan nanti teknik-teknik dalam video ini bisa membantu Anda untuk mengubah program-program itu di masa kini, di masa depan, dan juga membantu anak-anak kita supaya punya program hidup yang lebih baik dibandingkan program hidup yang kita miliki saat ini.